Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala PLT SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati Pembina SKI SMA Negeri 1 Kudus, yang saya hormati pula Bapak Muhammad Prayetno SAG MSI selaku narasumber pada kegiatan podcast pagi ini. Dan tak lupa teman-teman dan pemirsa yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman yang ada di sini dan yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam program Potski dengan narasumber Bapak Muhammad Prayetno SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Langsung saja kita masuk pada tema kali ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Untuk sebelumnya, mohon maaf, apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang tema iman, Islam, ihsan tersebut? Kepada Bapak Prayetno bisa menjelaskan sedikit tentang Quran surat An-Nisa ayat 136. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SMA 1 Kudus Bapak Dr. Andes Sudiharto MAP, Bapak Ibu Pembina SKI yang kami hormati, dan anak-anakku pengurus SKI dan anggota SKI baik yang di sekolah maupun yang ada di rumah yang sedang menonton acara Potski pada pagi hari ini. Pertama, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita sampai saat ini masih selalu diberikan nikmatnya yang berupa nikmat sehat walafiat. Walaupun COVID bertebaran di mana-mana, alhamdulillah kita terhindar dari COVID. Kemudian tak kalah pentingnya nikmat yang luar biasa yang diberikan pada kita, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam itu selalu kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan kedua kalinya sholawat selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita berharap kita termasuk umatnya yang terpilih yang akan mendapatkan syafaatul utmah, pertolongan yang besar yang pada saat itu nanti tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan dari orang sekitar kita yang bisa menolong. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya bisa menolong umatnya. Tapi Nabi Muhammad karena diutus untuk seluruh umat manusia, maka Nabi Muhammad diberi kewenangan oleh Allah untuk bisa memberi pertolongan kepada umat manusia. Tapi tentunya tidak semuanya, tergantung dari bagaimana kehidupannya dulu ketika di dunia. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nafiah. Mbak Nafiah selaku hostnya disuruh menjelaskan
apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan nanti setelah beberapa materi, sedikit materi saya sampaikan, nanti ada beberapa pertanyaan, bisa juga nanti bisa secara online ya Mbak. Ya. Nah, bisa secara online. Ya, pada kesempatan kali ini saya ralat sedikit, bukan iman, Islam, ihsan, tapi iman, ilmu, ihsan. Ya. Iman, ilmu, ihsan, ya. Iman, ilmu, ihsan itu sebagai bekal dalam kehidupan kita agar supaya kita bisa hidup sukses dunia dan sukses akhirat, ya. Itu harapan kita, tidak hanya sekedar sukses dunia tapi juga sukses akhirat, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh host tadi, bahwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 itu dasar pertama, yaitu dasar perintah untuk beriman. Kenapa iman itu harus dijadikan awal sebagai dasar? Karena tanpa iman kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik terhadap kehidupan yang lain, ya. Karena iman itulah landasannya. Nah, surat An-Nisa ayat 136 ini menjelaskan pada kita bagaimana kita beriman, percaya, dan siapa yang harus kita percayai dan apa saja. Nah, tentunya kita sudah hafal rukun iman, itulah yang harus kita jadikan tonggak untuk kita berbuat yang lebih baik untuk dalam hal-hal yang lain, ya. Surat An-Nisa 136 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surat An-Nisa 136 itu, kita sebagai manusia yang ketika dulu dilahirkan kita sudah berjanji kepada Tuhan kita, kepada Allah, bahwa kita nanti akan selalu menyembah Allah, selalu beribadah pada Allah. Landasan sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin, maka apa yang harus diyakini? Yang pertama adalah yakin kepada Allah, ya. Keyakinan kepada Allah itu sangat fundamental sekali, ya. Tanpa kita yakin adanya Allah, yakin adanya Tuhan, maka kita tidak akan percaya pada hal-hal yang lain, ya. Makanya Allah yang pertama, yang awal, karena itu landasan utama kita menjadi faham, menjadi yakin, menjadi mau melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, ya, itu Allah. Karena tanpa adanya Allah maka tidak ada alam semesta ini dan seisinya. Itu satu. Yang kedua, Allah menciptakan malaikatnya. Nah, malaikat itu diciptakan sebagai utusan Allah, ya, sebagai utusan Allah. Nah, Allah katanya maha kuasa, Pak, bisa semuanya, ya. Nah, bukan berarti Allah maha segalanya terus apa-apa yang dilakukan sendiri, tidak harus. Karena dalam pelaksanaannya Allah itu memberikan contoh bagaimana kita menyikapi hidup ini. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu juga nanti bisa ada seorang direkturnya, kemudian ada wakil direkturnya, kemudian ada yang lain-lainnya sampai kepada anggotanya. Nah, itu bukan berarti sang direktur tidak bisa apa-apa. Sang direktur bisa melakukannya, tapi karena itu sistem, ya, dibuat suatu sistem agar bisa kegiatan ini berjalan dengan baik dan
nanti malaikat itu makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib nanti ada yang bertugas, termasuk keimanan yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah ini malaikat yang menjadi penyalurnya dari Allah ke para nabi, para rasul yang diberi kitab itu. Ya. Ada juga Allah yang langsung kepada para nabi. Tapi hampir banyak ayat-ayat surat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian dari kitab itu, ya dari nabi, ya dari malaikat kepada nabi. Dan nabi itulah kita juga harus percaya. Nabi itu utusan Allah. Kalau kita tidak percaya pada Allah, maka kita tidak akan percaya pada malaikat, tidak percaya pada kitab, tidak percaya pada rasul. Nah, sehingga kalau ada wahyu atau ada ajaran yang disampaikan, kalau kita tidak percaya pada rasul, mana mungkin kita bisa menerimanya, karena dianggap itu adalah buatan manusia itu. Nah, kita juga sering mendengar, bahkan mulai saat Rasulullah menyampaikan Al-Quran, kitabnya, bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tetapi kalau buatan manusia itu keistimewaannya tidak maksimal. Ya. Contoh, bagaimana kitab suci Al-Quran menjelaskan tentang proses terjadinya ini kelahiran manusia, ya toh? Manusia itu di Al-Quran mulai dari pertemuan antara sel telur dan sperma sampai dengan berapa hari berubah jadi apa, berapa hari berubah jadi apa, sampai menjadi makhluk yang sempurna yang siap lahir ke dunia. Itu di Al-Quran, Al-Quran yang diturunkan tahun 600-an. Itu sudah menjelaskan tentang bagaimana proses tumbuhnya janin dalam rahim seorang ibu. Ya, itu sudah dijelaskan detail. Nah, ketika dijelaskan detail itu, pada saat itu belum ada yang namanya alat USG, ya, yang untuk mengecek kandungan. Belum ada, belum diketemukan tahun 600-an. Ya, tapi Al-Quran sudah berbicara itu. Apa bisa dilihat dari mata telanjang? Tidak mungkin. Apa manusia bisa melihat rahim seorang ibu ketika proses terjadinya bayi dalam rahim itu? Tidak bisa. Tapi Quran sudah berbicara, itu kalau tidak, yang maha kuasa tidak mungkin bisa menjelaskan itu secara detail. Nah, itu diantara keistimewaan Al-Quran. Nah, itu saja masih ada yang membantah. Karena apa? Belum dapat petunjuk. Kalau dia sudah dapat petunjuk, yang pertama dia iman kepada Allah, pasti hal seperti itu dia tidak akan menolaknya. Pasti dia akan mempercayainya. Ya. Kemudian kemudian hari kiamat. Hari kiamat itu kita tidak tahu. Hanya dikasih tanda-tandanya. Tapi kalau kita tidak satu yakin pada Allah, tidak percaya pada kemahakuasaan Allah, qada dan qadar Allah, takdir Allah, maka ya sudah, hari kiamat takdir tidak akan percaya. Makanya fondasi utama adalah keimanan itu. Dan kalau iman itu sudah tertanam dalam hati, tidak hanya di dalam hati saja, tapi iman itu harus kita siap mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Satu kata kunci, iman sebagai landasan dalam hidup kita. Tanpa ada iman, yang lainnya akan berantakan. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu. Ya. Ilmu ini juga sangat penting. Ya. Ilmu sangat penting. Nah, ilmu ini juga dikaitkan dengan iman. Punya ilmu banyak, pinter, cerdas, tanpa ada iman, maka dia akan tersesat. Ilmunya bisa digunakan tidak sejalan. Oleh karena itu, makanya
Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan catatan siapa yang akan diangkat derajatnya? Orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan di antara kamu. Jadi iman dan ilmu itu disandingkan. Jadi pinter aja pinter-pinter tok. Pinter harus dilandasi dengan keyakinan. Selain kecerdasan kita, kemampuan yang kita miliki, kita kembalikan pada yang Maha Kuasa, Allah. Ya. Kalau kita hanya dengan ilmu saja buaya, maka jadinya orang kemaki, orang kemayu. Ya. Jadi masih istilahnya kalau ada istilah orang hanya belajar ilmu umum tanpa ilmu agama, maka dia seperti orang pincang. Dalam artian apa? Ya, dalam artian dia bukan pincang, buta. Karena dia tanpa landasan keimanan dia akan bisa ini haram, tidak baik bisa ditabrak. Itu dua. Yang terakhir, yang ketiga, ihsan. Ihsan ini adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik itu tidak hanya pada manusia saja. Yang pertama berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada lingkungan, dan juga berbuat baik pada binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Dunia ini bukan hanya milik manusia toh, tapi dunia ini juga ada hewan, ada lingkungan tumbuh-tumbuhan sekitar kita, dan kita berbuat baik pada Allah ditunjukkan dengan kita menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam Al-Quran surat At-Tin juga ada bahwa manusia itu akan rugi, akan ditempatkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh inilah yang termasuk garis bawah ihsan. Ya, itu jadi iman fondasi dalam hidup kita agar sukses. Tanpa iman saya yakin pasti kehidupan ini tidak akan bisa maksimal kesuksesannya. Dan paling hanya sukses dunia. Kalau pengen dunia akhirat, iman fondasinya, ilmu sebagai bahan pelengkapnya, kemudian ihsan sebagai pengejawantahannya. Nah, itu yang sebagai apa ya istilahnya bekal utama kita hidup agar bisa sukses ya, dan itu sebagai apa dasar materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materi. Selanjutnya sekarang untuk sesi tanya jawab ya Pak. Monggo. Saya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih Pak cara kita menerapkan ihsan dalam sholat? Ya. Ihsan dalam sholat. Tadi di awal dalam materi saya sampaikan bahwa ihsan itu berbuat baik itu pertama berbuat baik kepada Allah. Ihsan dalam sholat, sholat bagian dari rukun Islam, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana menerapkannya? Ya kita sholat dengan baik. Sholat dengan baik itu yang bagaimana? Sholat dengan baik itu sholat yang sesuai dengan syarat rukunnya terpenuhi dan gerak-gerakannya jangan ditambah-tambahi, jangan dilebih-lebihkan, seperti sabda Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, kita sholat ya harus mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lah, ketika kita tidak ketemu Rasulullah langsung, lah Rasulullah itu ada sahabat, ada para ulama. Loh Pak, kalau Rasulullah kita tidak ketemu, kita tidak tahu apa yang dilakukan, masa kita harus mengikuti para ulama? Oh, kan ada juga dalil al ulama'u warasatul anbiya wal mursalin. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Jadi jangan gaya ya, semua harus kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya, benar. Tapi karena kita tidak mengikuti langsung, maka ada ulama-ulama itu yang meneruskan perjuangan para nabi dan rasul, dan
bagaimana dasar-dasar dalam beribadah itu. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, kita lakukan dengan khusyuk sholat kita, dengan baik sesuai dengan rukun-rukunnya terpenuhi, termasuk sunnah-sunnahnya, dan kita hindari yang makruh-makruh yang dilarang, maka itu termasuk bagian cara kita ihsan kepada Allah dalam hal sholat. Ya, itu. Baik, terima kasih. Yeah. Apa pendapat Bapak tentang Islam KTP ya Pak? Islam KTP sebetulnya tidak ada Islam KTP. Itu hanya label manusiawi. Islam ya Islam. Ya. Siapa yang dikatakan orang Islam itu? Orang Islam itu adalah orang yang mengakui, meyakini, ya, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai orang Islam itu rukun pertama, itu rukun Islam. Kalau tidak dilakukan dia tidak akan Islam. Walaupun dia sholat, kadang kita lihat ya ada sinetron, dia beragama non Islam tapi dia melakukan sholat, ya praktek sholat di situ. Apakah itu ibadah? Tidak, karena dia satu label Islamnya dia belum. Ya, makanya satu yang dikatakan Islam KTP itu hanya sebutan duniawi, sebutan bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah, memenuhi kewajibannya dalam rukun Islam dan hanya mencantumkan label agama Islam di KTP-nya, ya, tapi tidak maksimal. Tapi sudah mendingan, sudah bagus. Dia mau ketika dia menuliskan Islam sebagai agamanya di KTP, dia masih mau satu mengucap 2 kalimat syahadat. Kadang-kadang sholat, walaupun sholatnya nek Idul Fitri, Idul Adha, ya, atau sholatnya nek arep ketemu marotullah. Nek ngene marotullah sholatnya temenanan. Kan seperti itu, hanya belum maksimal. Jadi Islam KTP itu hanya sebutan. Nah, oleh karena itu biar tidak dikatakan Islam KTP, monggo sholate, ya, nek syahadate wis sudah, karena dikatakan Islam itu syahadatnya sudah dilakukan. Tinggal 1 siji syahadat, kapindho salat, ping 3 zakat, ping 4 poso, ping 5 kaji lamun kuwasa. Iku nek pengen dadi wong Islam sing sempurna. Nah, seperti itu, nggih. Oke. Terima kasih, Pak. Bagaimana sih Pak hukumnya ibadah seorang muslim tapi yang maksiatnya lancar? Yo, ibadahnya seorang muslim tapi maksiatnya lancar, sudah baik. Wes pokoknya kita jangan menjustis, jangan menghakimi orang yang sudah mau beribadah tapi masih berbuat maksiat itu orang jelek. Jangan kita ambil positifnya. Dia sudah mau beribadah, ya, itu sudah luar biasa. Ya. Kita akui luar biasa. Kita beri istilahnya apa, penghargaan. Ya, jangan sampai kita kucilkan. Sudah mau sholat walaupun seminggu sekali itu sudah luar biasa dibandingkan yang tidak mau beriman, tidak mau sholat sama sekali. Ya, jadi lah masalah sholatnya itu dengan dia maksiatnya maksimal maksiatnya. Terus bagaimana? Itu urusan Allah. Kita urusan manusiawi, kita beri penghargaan manusia itu karena sudah mau melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan itu sudah luar biasa. Lah belum tentu kita itu sudah full semuanya, belum tentu, kita juga masih ada kekurangannya. Hanya semut di tengah lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, itu yang harus kita introspeksi pada diri kita. Makanya kita ketika ada orang yang sudah mau berbuat baik, kita apresiasi, ya, kita acungi jempol. Jangan kita kucilkan, walaupun dia masih berbuat maksiat. Ya. Siapa tahu dengan berjalannya waktu dia akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan justru kadang orang seperti itu di luar dugaan kita. Dia awalnya sedikit kebaikannya, banyak maksiatnya. Tapi berjalannya waktu
kebaikannya tambah. Dengan bertambahnya kebaikan, kemaksiatannya berkurang. Akhirnya apa? Sampai titik akhir hayatnya husnul khotimah. Ya. Ada orang yang masa mudanya luar biasa, ibadahnya jos, tapi berkembangnya waktu bisa redup, berkurang, kemaksiatannya yang bertambah. Mungkin karena awalnya hidup di desa, kemudian hidup di kota, bergelimangan harta, akhirnya lupa pada ibadahnya pada Allah, perintah Allah. Akhirnya apa akhirnya? Su'ul khotimah. Ya, yang utama kan yang husnul khotimah itu. Yang penting iman ini selalu bertambah, ya, selalu bertambah walaupun sedikit. Nah, itu yang terbaik. Jangan dikurangi, ya, ditambah, maksiatnya nanti otomatis akan berkurang. Itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Bagaimana sih, Pak, sikap kita agar bisa teguh iman di masa-masa sekarang yang penuh akan maksiat? Sebetulnya kita sekarang itu tidak penuh maksiat kok. Kebaikan juga luar biasa banyak, ya. Karena di zaman akhir itu memang tinggal kita mau milih, harus kita bisa milih dan kita bisa memilah agar supaya kita bisa hidup melakukan kebaikan itu. Lah, kemaksiatan itu kita lakukan karena adanya godaan. Lah, godaan itu kita minimalkan. Kalau misalnya kita tergoda, itu manusiawi. Tapi jangan sampai tergoda terus menikmati. Ketika tergoda, maka kita harus bisa berubah. Godaan itu harus kita lawan agar supaya kita menjadi kembali ke jalurnya yang benar, ke jalannya, sehingga kita akan menjadi lebih baik. Dan agar tidak mudah tergoda, pahami Al-Quran dengan baik. Dengan cara apa? Ya, kita mengaji, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, kalau kita berkumpul dengan orang soleh, pasti kita akan ketularan menjadi orang baik, walaupun sedikit. Ya, tapi jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita istilahnya apa? Waduh, di konco kok lugu. Kadang kan ada orang seperti itu. Koncoku, konco kok lugu. Koncoku sing iso nek sing putri ya iso pakai rok mini, sing lanang iso mabuk-mabukan, iso balapan, iso itu menjadi idola. Jangan, ya, kita jadikan idola justru orang-orang yang baik, sehingga kita bisa meniru kebaikannya dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Akhirnya hal-hal yang tidak baik itu akan terpinggirkan. Seperti itu, ya. Oke. Apa yang terjadi apabila iman, Islam dan ihsan itu tidak saling berkaitan, ya, Pak? Nah, itu seperti listrik konslet. Nah, karena itu satu rangkaian yang harus ada. Berarti ada kesalahan atau mungkin ada kerusakan. Kerusakan utamanya kalau iman, Islam dan ihsannya tidak berjalan dengan baik. Mungkin di keimanannya ini baru iman di bibir saja, hanya baru di mulut saja, belum iman yang maksimal, ya. Kalau imannya maksimal, saya yakin Islamnya juga akan baik. Makanya ketika Rasulullah dulu didatangi oleh malaikat Jibril, pertanyaan pertama adalah apa itu iman? Ya. Baru kemudian apa itu Islam? Yang terakhir apa itu ihsan? Nah, iman ditempatkan di pertanyaan pertama secara filosofinya, bisa kita ambil hikmahnya. Iman ini yang menjadi fondasi untuk Islamnya seseorang, ihsannya seseorang. Nek imane wis rak bener, wis ruwet, ya ibarat kabel ruwet. Listrik kalau kabelnya ruwet dan kabelnya itu sudah tidak tertata, ada yang lecet, ada yang terbuka, apa yang terjadi? Pasti konslet kan. Nah, konslet mau menghidupkan lampu,
Nggak bisa kan, lampu ini iso jebol. Ya, mau digunakan untuk kegiatan apa? Lah kegiatannya akhirnya jadi berantakan. Nah seperti itu ibaratnya. Jadi iman, Islam, ihsan. Kalau imannya sudah baik, maka Islamnya baik, ihsannya juga baik, ya, berjalan baik. Tapi karena ada konsletnya, ada keruwetannya, ada kerusakannya, ya, utamanya di imannya, maka akan menjadi konslet. Akhirnya iman, Islam, ihsannya ini tidak berjalan dengan benar. Akhirnya wis sak senenge dhewe, sak karepe dhewe. Karena apa? Tidak menggunakan aturan iman. Iman kepada Allah yang menurunkan kitab-kitabnya. Lah kitab itu yang untuk menjadi landasan dalam kehidupan kita. Nggih. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Prayitno SAG MSI. Saya akan menarik kesimpulan, yaitu landasan bagi orang yang beriman adalah selalu yakin kepada Allah. Iman kepada Allah, iman adalah sebagai landasan bagi kita. Sedangkan ihsan berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Kepada Allah, kepada manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ilmu itu bahan pelengkap agar bisa sukses. Sholat yang syarat rukunnya dengan baik, selalu berbuat baik kepada semua orang dan jangan berbuat maksiat. Kurang lebih seperti itu ya. Ya bisa. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya akan baik. Makanya ada dasar yang kita harus jadikan dasar dalam hidup kita, pegangan kita. Besok di hari kiamat itu amal yang pertama akan dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lainnya akan baik. Tapi sholat yang kita terjemahkan sholat jangan hanya yang sekedar berdiri, rukuk, sujud, tidak. Tapi sholat itu harus merasuk ke dalam hatinya dan dilakukan memang betul-betul khusyuk dan khudu. Ya, oke. Sampai sudah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Prayitno SAG MSI yang sudah menyempatkan hadir dan pada kesempatan kali ini yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan kepada Bapak Muhammad Prayitno SAG MSI bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. SKI luar biasa. Jangan lupa